warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu nikmatnya Allah, baik nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat menyusun sebuah video ini. Baiklah, saya di sini yang bernama Syarifatun Nikmah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya sedikit ingin mengupas tentang pembelajaran taharah atau bersuci. Jadi, macam-macam air yang boleh dibawa untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama adalah air hujan. Air hujan di sini adalah air yang turun dari langit. Yang kedua adalah air laut. Yang ketiga adalah air sungai. Yang keempat adalah air sumur. Yang kelima adalah air sumber mata air. Yang keenam adalah air salju. Yang ketujuh adalah air embun. Kemudian dari 7 macam air tersebut dibagi menjadi 4, yaitu air mutlak, air musammas, air mustakmal, dan air najis. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci, lagi menyucikan dan tidak makruh. Air tersebut suci seperti air yang bisa dikonsumsi, diminum, dan lagi menyucikan. Air tersebut suci dan bisa untuk dibawa bersuci. Yang kedua adalah air musammas, ialah air yang suci, lagi menyucikan tapi makruh digunakan. Maksudnya ialah air tersebut suci, akan tetapi makruh untuk digunakan. Seperti contoh, air tersebut terkena matahari, maka air tersebut makruh untuk digunakan. Yang ketiga ialah air mustakmal, yaitu air yang suci akan tetapi tidak menyucikan. Seperti contoh, air tersebut air gula, air kopi. Air tersebut suci akan tetapi tidak boleh untuk dibawa bersuci. Kenapa? Karena sudah tercampur. Yang keempat ialah air najis. Air najis di sini ialah air najis di sini ialah air yang kemasukan najis, sedangkan air itu bisa jadi 2 kula atau tidak. Dan air tersebut berubah warna, berubah bau, berubah rasa. Itu disebut dengan air najis. Selain berwuduk dengan air, bisa juga berwuduk dengan bertayamum. Apa saja syarat dibolehkan dalam bertayamum? Yang pertama ialah adanya halangan atau uzur karena bepergian atau sakit ketika telah masuk waktu salat. Pertama adalah adanya halangan. Kemudian ketika mau salat tidak menemukan air, atau seseorang itu sakit atau seseorang itu bepergian, dia tidak menemukan air, maka boleh baginya untuk bertayamum. Yang kedua adalah masuk waktu salat. Waktu salat sudah tiba, dia tidak menemukan air, maka boleh baginya untuk bertayamum. Yang ketiga adalah mencari air setelah datang waktu salat. Waktu salat sudah tiba, dia sudah mencari air, akan tetapi air tersebut tidak ditemukan, maka boleh baginya untuk bertayamum. Yang keempat ialah terhalang memakai air dan air tersebut diperlukan. Air tersebut ada, akan tetapi sedikit, tidak bisa untuk dibawa bersuci. Boleh baginya untuk bertayamum. Yang kelima ialah memakai tanah yang suci yang berdebu. Yang syarat yang kelima ialah memakai tanah yang suci dan yang berdebu. Akan tetapi tanah tersebut tidak boleh tercampur dengan kapur dan tidak tercampur dengan pasir. Kenapa? Karena tidak sah untuk dibawa bertayamum. Fardu tayamum. Apa saja fardu tayamum? Fardu tayamum itu ada 4. Yang pertama, niat. Apa itu niatnya? Ialah itu tayamuma li raf'il hadasi asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat bertayamum untuk menghilangkan hadas kecilku karena Allah. Mengusap muka. Ketiga adalah mengusap kedua tangan hingga siku-siku. Tuh. Yang keempat ialah tertib atau berurutan. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Jika kita melaksanakannya tidak berurutan, maka fardu tayamum batal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila
banyak kesalahan, maklumlah saya masih belajar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.